Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta, jadi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan Roh Kudus. Kita membaca dari Roma. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membuka Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus. Sekali lagi ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mencurahkan roh-Mu yang kudus ke dalam dunia ini bagi gereja-Mu. Dan di hari Pentakosta ini kami sekali lagi ingin merenungkan, bukan hanya membicarakan dan memikirkan tentang Engkau Allah Roh Kudus, tapi kami sungguh-sungguh berharap di dalam perenungan kami ini Roh-Mu lah yang boleh bekerja, yang membawa kami kepada Kristus, yang membawa kepada Allah Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati perenungan pada pagi hari ini. Di dalam segala keterbatasan yang ada, kami mohon belas kasihan, anugerah, kasih karunia Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya ayat-ayat ini, perikop ini adalah perikop yang ini ya, saya agak jarang dibahas di dalam Minggu Pentakosta gitu. Biasa ya Minggu Pentakosta kita membicarakan mungkin bagian-bagian yang lain, termasuk di dalam khotbah-khotbah yang lalu ya, di tahun lalu. Tapi ini indeed atau satu-satu pilihan yang baik. By the way, ini bukan saya pilih sendiri, tapi saya mengikuti salah satu ini apa buku kecil untuk kalender gereja yang diterbitkan di Jerman. Lalu di setiap minggu itu ada pilihan dari ayat-ayat perikop untuk khotbah. Jadi ini adalah satu khotbah yang ya hari ini akan dikhotbahkan di seluruh gereja yang ada di Jerman. Saya pikir ini pilihan yang baik juga gitu untuk kita semua. Waktu sudah membaca di dalam pasal yang ke-8 ini ya dimulai dengan kata sambung demikianlah atau therefore. Ini berarti bahwa pasal 8 ini kita nggak bisa mengerti tanpa pasal yang ke-7 saya. Benar-benar ada kata sambung ini ya dalam bahasa Inggris, there is therefore now no condemnation. Therefore itu kita mesti membaca ya keseluruhan ayat pasal 7. Tapi setidaknya kita bisa membaca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir saya, itu ayat yang ke-25 ya. Saya membaca di situ dikatakan, Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.
Sebelumnya Paulus mengeluh, ya, dia lamen, dia mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus sadar, dan kalau kita mengikuti tafsiran klasik di dalam tradisi reform, ya, cukup konsensus di dalam hal ini bukan bicara tentang Paulus waktu dia belum bertobat, bukan, tapi justru membicarakan Paulus sedang di dalam keadaan dia itu sudah sangat dewasa rohaninya. Ini bukan Paulus menceritakan masa lampaunya waktu dia belum bertobat gitu misalnya, karena itu dia terus kemudian nggak mampu gitu ya untuk menaati hukum-hukum Allah. Bukan, ini membicarakan Paulus yang sedang mateng-matengnya, ya, yang lagi dewasa-dewasanya di dalam Kristus, ya, dia mengatakan bahwa dia itu tidak mampu untuk melakukan Taurat. Sekali lagi, tafsiran seperti ini lumayan konsensus di dalam tradisi reform, dan ini penting, ya, penting untuk saudara dan saya. Semakin saudara dan saya itu bertumbuh di dalam Kristus, semakin kita merasa tidak mampu untuk menaati perintah-perintah Allah. Dan ini bukan bukan kepura-puraan rendah hati, bukan. Ini sincere, betul-betul sincere, ya. Ini adalah satu pengakuan dan kesadaran pengenalan diri yang jujur, yang apa adanya, dan ya memang seperti itu gitu. Bukan mengatakan, saya memang nggak mampu melakukan Taurat, saya ini memang bukan orang yang saleh, tapi ternyata di dalam hati sombong gitu misalnya. Bukan itu maksudnya, bukan. Paulus di sini bukan sedang bicara retorika supaya memberikan kesan kepada jemaat-jemaat di Roma bahwa inilah rasul yang sangat rendah hati, sudah hebat, merasa masih nggak mampu lagi. Oh bukan, bukan. Dia memang betul-betul nggak mampu. Paulus memang betul-betul merasa dirinya nggak mampu. Itu ya kalau sudah baca di dalam pasal 7 itu sangat jelas, ya. Jadi kita bisa melihat di sini, waktu Roh Kudus itu bekerja, ya, waktu Roh Kudus itu bekerja justru akan menyadarkan kita akan ketidakmampuan ini. Kalau kita di dalam pengikutan kita akan Kristus, ya, kita makin lama makin merasa mampu, makin merasa hebat, ya, makin merasa saleh dan sebagainya. Itu ada yang salah, di dalam kehidupan spiritualis kita. Pasti ada yang salah, gitu. Karena nggak cocok, ya. Ini either saudara dan saya melampaui kerohaniannya Paulus, dalam kurung yakin sudah melampaui kerohaniannya Paulus itu. Atau ya kita salah jalan gitu. Karena Paulus saja, Paulus yang sangat diberkati Tuhan, ya, dia salah seorang rasul yang sangat diberkati Tuhan, yang paling diberkati Tuhan, ya, di antara rasul-rasul yang lain, dia merasa tidak mampu, tidak berdaya waktu berurusan dengan Taurat, sampai dia berteriak, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus nggak mengatakan aku dulu manusia celaka. Siapakah yang dulu akan melakukan? Bukan, ini bukan bicara tentang dulu. Paulus bicara ini present tense di sini, Paulus bicara keadaannya pada saat itu. Tetapi saudara waktu membaca terus kemudian ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada pengharapan di dalam Allah, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan dia mengakhiri dengan kalimat ini, ya. Jadi ada dua pilihan di sini. Either kita dengan akal budi kita melayani hukum Allah, ya, reasonable thing untuk melayani hukum Allah, gitu ya, dengan akal budi, atau dengan tubuh insani, ya ini tubuh maut ini, ya, kita melayani hukum dosa. Ini satu keadaan dialektis, ya, di dalam kehidupan Kristen, gitu. Either kita dengan akal budi melayani hukum Allah, atau dengan tubuh insani kita melayani hukum dosa. Nah, kemudian baru pasal 8 ayat 1 ini Paulus mengatakan demikianlah, therefore, karena itu, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata kuncinya adalah ada di dalam Kristus Yesus. Kecuali saudara dan saya senantiasa berada di dalam Kristus Yesus, ya, kita nggak mungkin bisa melayani hukum Allah. Nggak ada kekuatan, Paulus sudah mengatakan itu. Nggak ada kekuatannya. Kita ini totally enable. Totally enable. Kecuali di dalam Kristus Yesus. Dan siapa, yang bisa membawa kita untuk berada di dalam Kristus Yesus ini? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus lah yang mempertahankan kita, yang membawa kita senantiasa berada di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus Yesus, kita nggak ada kekuatan untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan itu dengan joyful, freely, cheerfully, ya. Itu nggak memungkinkan. Mungkin ada semacam ketaatan agamawi, mungkin saja gitu, ketaatan eksternal, ya. Kita sudah sering membicarakan ini, ya. Tapi terpaksa sebetulnya nggak ada joy. Merasa kehidupan mengikut Tuhan itu seperti berat sekali, ya. Kok kayak seperti tidak enak dan sebagainya. Dan terus merasa nggak senang dengan orang lain, nggak susah seperti dia dan seterusnya. Kita sudah sering sekali ya bahas bagian ini, ya. Bisa saja terjadi seperti itu, ketaatan eksternal, ya, tetapi itu bukan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bukan merupakan karya Roh Kudus waktu Roh Kudus itu membawa kita berada di dalam Kristus Yesus. Pasti bukan itu, saya. Maka di sini Calvin, ya, mengomentari, ya, di dalam ayat yang pertama, ini dia mengatakan setelah menyadari, ya, itu ada kontes, ya, ada ini namanya, ya, pergumulan, struggle, ya, orang-orang percaya, ya, the godly, orang-orang saleh itu, ya, perpetually, ya. Calvin, again, tadi saya mengatakan di dalam tafsiran tradisi Reform kan cukup konsensus, ya, yaitu bahwa ini menyatakan Paulus waktu dia dewasa, bukan Paulus menceritakan waktu dia belum bertobat, bukan, saya. Tapi justru di dalam dia kematangan rohani ini, dia justru menyadari bahwa peperangan rohani itu sangat-sangat nyata. Demikian Calvin juga mengomentari kontes ini, ya, which the godly have perpetually with their own flesh. Perpetually, terus-menerus, ya, dengan kedagingan yang belum selesai. Dan kemudian dia mengatakan, he returns to the consolation. Paulus kembali kepada kalimat penghiburan. Apa penghiburannya? Ya ini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Despite, ya, despite kontes ini, ya, despite struggle ini, ya, despite peperangan rohani ini, peperangan melawan kuasa daging, kalimat penghiburan adalah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini liberating, ya, kalimat ini. Karena kita nggak perlu lagi memikirkan tentang condemnation, gitu. Nggak perlu. Gitu. Dunia ini, hidup di dalam dunia ini banyak condemnation, ya, condemnation yang nggak jelas juga. Gitu. Lalu manusia merasa takut untuk menghindarkan diri daripada condemnation itu, ya. Akhirnya ya dunia ini banyak digerakkan oleh ketakutan gitu. Karena dunia ini menghadirkan teror yang membuat orang itu takut. Lalu taatnya pun taat karena takut. Karena apa? Ya, karena berusaha untuk menghindari condemnation. Ya. Condemnation manusia lagi. Tetapi di dalam bagian ini, waktu saudara membaca, tidak ada condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini membebaskan saudara dan saya. Saudara, berita reformasi, ya, 500 tahun yang lalu, ini sederhana, ya, sebetulnya juga more or less memberitakan ini juga. Orang itu ketakutan dengan condemnation. Condemnation apa? Condemnation oleh gereja, lagi celaka sekali, ya, waktu itu, ya. Gereja yang condemn. Karena apa? Ya, karena kalau nggak berpartisipasi di dalam indulgensia, ya, nggak memberikan persembahan untuk pembangunan gedung yang megah di Roma, ya, maka ya dosa nggak diampuni. Maka nasib daripada orang-orang yang sudah mati di purgatori bisa nggak jelas, itu misalnya, ya. Akhirnya mereka ketakutan akhirnya terus kemudian daripada kena condemnation daripada gereja, maka lebih baik participate di dalam indulgensia. Sudah melihat di sini, ya, ini membangkitkan fear, ya. Gereja itu harusnya menghadirkan cinta kasih. Gereja itu seharusnya memberitakan berita no more condemnation. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah ketakutan yang dibangkitkan gitu. Nah, kalau kita membaca di dalam sepanjang gereja ini, ya, sejarah bukan cuma di dalam gereja, tapi di dalam partai-partai politik, ya, di dalam tipikal, ya, apa yang dibangkitkan dari bawah itu sering sekali, ya, itu yang ditaburkan itu adalah ketakutan. Karena apa, Karena menguasai orang-orang yang ketakutan itu lebih gampang. Menguasai orang-orang bebas nggak gampang, nggak gampang menguasai orang-orang bebas gitu.
lebih gampang memperbudak orang-orang yang ketakutan gitu. Di mana-mana juga seperti itu, saya. Tetapi ya, saya, ini Paulus memberikan penghiburan. Ini firman Tuhan ya untuk saudara dan saya, dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berita ini, saya, harus kita hidupi ya, saya. Tidak ada penghukuman. Saudara dan saya bebas dari penghukuman. Dan apa sih yang kita takutkan kalau sudah nggak ada lagi penghukuman? Di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Berarti kita bisa ini ya, saya, menikmati apa artinya kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Tritunggal. Lalu di dalam ayat kedua, saya, ini ya sangat mungkin kita nggak bisa menyelesaikan semuanya. Saya mungkin mau akan tekankan 1, 2, 9, 10, 11 ya, meskipun ayat-ayat yang lain tentu juga sangat penting itu di dalam perikop ini. Ayat yang kedua ya, ini sayang di dalam bahasa Indonesia ya, kalau saudara membaca di sini ada, ini terjemahan sudah merupakan tafsiran, ya. Tafsiran karena ada apa ya, ada istilah yang memang kalau dari perspektif teologi Protestan itu saya bisa sulit menafsirkannya ya. Saya baca bahkan Calvin pun ya, saya itu ada struggling saya di dalam penafsiran bagian ini gitu ya. Dan saya cukup terkejut di situ seolah-olah Paulus seperti kayak dianggap kurang precise gitu ya. Ini saya harap saudara tidak tersandung dengan kalimat seperti ini. Tapi saya bisa bacakan nanti ini kalimat aslinya gitu. Tapi ini saya apa sih isunya apa gitu? Ini saya kalau saudara bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Itu di dalam bahasa Inggris dikatakan di dalam ayat kedua, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. Di dalam bahasa Indonesia, saya, law-nya hilang. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Sebetulnya, saya, terjemahan lebih tepat adalah hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Saya baca dalam bahasa Inggris ya. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Ya. Tapi bahasa Indonesia langsung menerjemahkan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Tentu nggak salah sih ini saya. Secara sistematik teologi ya memang yang memberi hidup adalah Roh Kudus gitu ya, yang memberi hidup memerdekakan kita di dalam Kristus ya Roh Kudus betul gitu. Tetapi saya pikir bukan kebetulan di sini dan Paulus ini bukan imprecise. By the way saya bacakan kalimat Calvin yang hopefully ini apa itu nggak mengganggu ya di dalam hal ini, tapi dia sendiri terganggu sepertinya saya dengan istilah law of the spirit ini ya, mungkin terbawa oleh ini teologinya Luther gitu kan. Luther kan law versus gospel gitu kan ya. Do Calvin di dalam pemikirannya sebetulnya lebih menekankan kontinuitas kan ya, Taurat dan Injil gitu. Tapi di dalam bagian ini dia even Calvin mengatakan using a language not strictly correct. Using a language not strictly correct. By the law of the Spirit, he designates the Spirit of God. Using a language not strictly correct. Calvin pun seperti kesulitan juga menafsir bagian ini ya. Tapi saya pikir kita mesti tetap setia ya dengan Alkitab. Kalau Alkitab menyatakan demikian ya, dan kita percaya Alkitab ini tidak bersalah ya. Saya pikir kita ya nggak perlu koreksi lah ya. Masa kita perlu koreksi Alkitab sih gitu ya. Mungkin pikiran saudara dan saya yang perlu dikoreksi gitu. Kenapa ya di sini Paulus mengatakan the law of the Spirit gitu, dan dia bukan mengatakan langsung the Spirit. Bisa saja kan dia mengatakan seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia, roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus. Lalu dikontraskan di sini ya. Berarti roh versus apa? Roh itu versus the law of sin and death ya. Jadi kontrasnya itu adalah Roh Kudus versus hukum dosa dan hukum maut ya, the law of sin and death ya. Tetapi bukan itu yang dikontraskan oleh Paulus. Yang dikontraskan oleh Paulus sebetulnya adalah the law of the Spirit ya, the law of the Spirit of life, hukum roh ya, dikontraskan dengan hukum dosa dan hukum maut. Isn't that interesting di dalam bagian ini ya? Kenapa ya? Kok ada law di sini ya? Nah, beberapa hal kita menjelaskan sekarang ya. Ini berarti ya ini konsisten dengan apa yang sudah dikatakan Paulus bahwa Taurat itu Taurat itu bukan evil Taurat itu bukan sesuatu yang
melawan roh, bukan gitu. Nggak ada sih actually kontras antara Roh Kudus versus Taurat, itu nggak ada sih. Nggak ada di dalam teologi Paulus itu. Yang ada itu adalah perbuatan-perbuatan Taurat, itu ada ya, works of the law, di dalam bahasa Yunani itu ergonomu. Nah, itu kontras memang ya di dalam ini ya, faith in Christ versus works of the law. Nah, itu ada gitu, memang betul gitu. Tetapi law ansih ya, itu bukan sesuatu. Paulus mengatakan law itu kudus, law itu baik adanya. Jadi yang permasalahan ini apa sih? Yang permasalahan ini bukan Taurat sebetulnya. Yang permasalahan itu adalah dosa, dosa. Dosa itu demikian rupa ya kekuatannya sampai terus kemudian mempergunakan Taurat ya, mempergunakan bahkan perintah-perintah Allah ya, kehendak Allah bahkan ya, itu yang dinyatakan itu ya, itu dipelintir demikian rupa akhirnya sampai membinasakan manusia. Yang sangat mengerikan itu sebetulnya adalah dosa, bukan Taurat tapi dosa sebetulnya. Dan di sini waktu Paulus mengatakan the law of the spirit of life ya, maksudnya apa sih? Waktu roh itu memberi hidup, betul, memang yang memberi hidup itu adalah Roh Kudus. Roh juga tetap bekerja melalui Taurat, bukan tanpa Taurat, bukan. Makanya di sini Paulus mengatakan the law of the spirit of life. Jadi yang sangat menentukan ini ya, ini kehadiran Roh Kudus atau ketidakhadiran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, apa yang akan terjadi ya? Law pun itu ya, khotbah pun yang terbaik sekalipun, yang menyatakan kehendak Allah, yang menyatakan perintah-perintah Allah, itu dipelintir oleh dosa sampai akhirnya menghancurkan dan membinasakan orang yang mendengarkannya. Mengapa sih? Ya Paulus sudah mengatakan kita ini totally enable. Kita ini nggak mampu dari diri kita sendiri ya. Tubuh maut kita ini ya, kita ini nggak bisa untuk melakukan Taurat, nggak bisa. Maka satu-satunya harapan itu adalah ya ini sudah Pentakosta. Satu-satunya harapan itu adalah Roh Kudus ya, yang dicurahkan ya, yang diam di dalam kita, yang membawa saudara dan saya untuk senantiasa berada di dalam Kristus Yesus. Dan ini terus-menerus ya, ini terus-menerus. Saudara, gini ya, saya sudah sering sekali waktu membicarakan Pentakosta ya, saya bertahun-tahun di Kelapa Gading, dan tahun ini pun pasti membicarakan yang sama lagi. Hopefully kita betul-betul mengerti ya. Kita kan di dalam tradisi apa ya, saya Protestan, memang kita sering menekankan kesekalian ya. Pentakosta itu hanya sekali, nggak ada Pentakosta 2, 3, 4, 5, memang nggak ada, betul sih. Itu kan historical event ya. Mana bisa sih ada Pentakosta yang terulang, itu mana bisa? Nggak ada lah itu. Historical event ya hanya sekali. Seperti Kristus ya, itu disalibkan, ya hanya sekali, pasti sekali. Dia bangkit sekali, dia naik ke surga sekali. Mana ada Yesus mati 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak ada. Bangkit 2, 3, 4 kali, ya nggak ada. Demikian juga Pentakosta pasti cuma sekali. Itu bagian yang kita sangat clear ya di dalam bagian ini. Tetapi ya, tetapi nah ini penting. Tetapi kita jangan kehilangan penghayatan repetitif ya, daripada Pentakosta. Apa ini artinya sih? Bagaimana menghayati Pentakosta itu secara repetitif, ini apa artinya? Sama seperti waktu saudara merenungkan penderitaan Kristus kita, perjamuan kudus, itu repetitif kan sih? Repetitif. Apa yang direnungkan di dalam perjamuan kudus? Kan kematian Kristus kan ya? Kematian Kristus. Kita merenungkan itu repetitif loh saya, repetitif. Lalu apakah dengan merenungkan repetitif berarti kita percaya Yesus mati berkali-kali? Kan tidak ya. Memang tidak gitu. Demikian juga waktu kita merenungkan Pentakosta, ini apa artinya ya? Mungkin pakai istilah yang enggak terlalu tepat ini, how to deal with the Holy Spirit gini. Pakai istilah how to deal ya, to deal ya. Mungkin enggak terlalu tepat istilah ini. Tapi bagaimana sudah merespons itu? Bagaimana sudah berurusan dengan Roh Kudus pada peringatan Pentakosta gitu? Bisa saja kita bilang ya sudah, itu sudah enggak, ya sudah kan, sudah dicurahkan toh. Gak usah berurusan gimana lagi, kan sudah gitu. Salah saya kalau penghayatannya seperti ini gitu. Saya baca-baca lagi komentari dari Calvin ya, bagaimana dia mengomentari ini ya, Kisah Para Rasul 1 gitu ya, Pentakosta, bagaimana murid-murid itu menanti di Yerusalem ya, datangnya Roh Kudus, dan Calvin mengingatkan ya bagaimana kita harusnya menghayati. Dia mengatakan bahwa kita harus bertekun ya di dalam doa. Nah, saudara perhatikan kalimat ini ya, supaya Allah in
increase His Holy Spirit in us. Supaya Allah Bapa increase Roh Kudusnya di dalam kita. Agak jarang ya saya membahas bagian ini ya. Supaya Roh Kudus di-increase ya di dalam kehidupan orang percaya. Ini bicara tentang Pentakosta loh saya. Pak Calvin nggak mengatakan kalimat seperti sudahlah Roh Kudus toh sudah dicurahkan ya, jadi sudah nggak usah berdoa lagi. Toh sudah dicurahkan dan itu historical event, nggak akan ada kedua ketiga. Calvin nggak bicara itu, saya tidak gitu. Yang dibicarakan Calvin adalah bagaimana kita terus-menerus berdoa supaya Roh Kudus itu di-increase di dalam kehidupan saudara dan saya, in us, di dalam kehidupan gerejanya, di-increase. Berarti ini bicara tentang sesuatu yang dinamis, ya. Bicara tentang sesuatu yang bukan hanya secara binary, sudah dicurahkan, belum dicurahkan, sudah lahir baru, belum lahir baru, sudah diselamatkan, belum diselamatkan, gitu ya. Binary, saya. Oke, ada tempatnya. Memang berpikir secara binary kayak gini. Memang ada tempatnya, betul ya, saya. Tapi ini kalau hanya berpikir begini saja, saya, ini totally inadequate, saya, untuk spiritualitas Kristen itu nggak cukup. Kalau kita konsepnya cuma 1, 0, 0 atau 1, 0, 0, 1, gitu ya, cuma model kayak begini, saya. Ini nggak cukup, saya, untuk membicarakan spiritualitas Kristen. Nggak cukup banget. Kita mesti ada konsep yang dinamis, ada konsep yang progresif, ada konsep yang bukan statis, ya, ada pergerakan. Dan di sini Calvin mengingatkan, even waktu kita menghayati Pentakosta di situ ya, mari kita terus-menerus berdoa. Roh Kudus itu bukan dicurahkan memang ya, karena dicurahkan itu cuma sekali gitu ya. Kita nggak tepat lah kalau pakai istilah itu. Tetapi dia di-increase di dalam kehidupan kita. Dan siapa yang bisa berdoa seperti ini? Tentu saja adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan, karena orang-orang yang belum dilahirbarukan nggak tertarik untuk berdoa seperti ini. Ya mereka nggak mengerti gitu. Mereka lebih perlu dilahirbarukan terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka bisa punya keinginan supaya Roh Kudus terus di-increase di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan gerejanya. Mari kita mendoakan ini waktu Pentakosta ya. Dan bukan berhenti secara statis kayak begini. Oh Roh Kudus, oh ya yang 2000 tahun lalu itu. Ya kita nggak percaya ada Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita nggak percaya itu. Kita percaya cuma sekali dan sebagainya. Terus apa gitu terus? Cuma penjelasan negatif begini saja. Lalu apa? How do we deal with the Holy Spirit? Bagaimana saudara berurusan dengan Roh Kudus? Seperti saudara waktu perjamuan kudus, saudara nggak memikirkan, merenungkan, oh ya Yesus sudah mati, memang dia sudah mati bagi saya dan itu 2000 tahun lalu, memang dia nggak mati kedua. Kan bukan itu ya, saudara kan nggak berpikir itu kan waktu di dalam perjamuan kudus, atau saudara berpikir itu? Waktu saudara perjamuan kudus, saudara memikirkan itu, ya Yesus sudah mati itu sudah 2000 tahun lalu, dia nggak akan ada yang kedua, ketiga. Masa mikir kayak begini saya waktu perjamuan kudus? Apa yang saudara pikirkan? Ya, again, kalau kita boleh humbly belajar dari Calvin, ya, dan ini bukan hanya Calvin, tapi ini di dalam tradisi Reform. Saudara bisa membaca juga di dalam Westminster, ya, di dalam ini tulisan-tulisan orang Reform yang lain, gitu ya. Calvin percaya ya, setiap kali kita perjamuan kudus, kita makan tubuh dan minum darah Kristus di dalam pengertian rohani. Feeds upon Christ. Ya. Kita diberi makan tubuh Kristus, darah Kristus di dalam pengertian yang rohani. Nah, apakah ini percaya lalu berkali-kali? Ya tidak, bukan percaya. Ini namanya menghayati. Ya. How do we deal with Christ in the Lord's Supper? How do we deal? Bagaimana kita berurusan dengan Kristus? Ya. Bukan hanya mengenang ke belakang, saya bukan gitu. Terus kemudian katakan itu sudah terjadi 2000 tahun lalu, nggak ada ulangannya. Bukan itu sebetulnya gitu. Tapi bagaimana kita menghayati di sini dan sekarang. Nah sekarang bagaimana kita menghayati Pentakosta di sini dan sekarang, saya. Bagaimana kita menghayati itu? Sekali lagi ya, saya. Paulus mengatakan, the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Ini sebetulnya mengechokan apa yang dikatakan dalam ayat 25 tadi pasal yang ke-7 ya. Ada dua pilihan gitu. Ada dua pilihan di sini ya. Ada dua macam pilihan gitu. Either or saya. Either ya the law of sin and death atau the law of the Spirit of life. Either bersama dengan Roh Kudus ya, di dalam Kristus Yesus ya, kita menaati the law of God atau kita menaati the law. Perhatikan saya, bukan tanpa the law ya. Kita menaati the law yang akhirnya membawa kepada kematian. Kenapa saya? Karena dosa yang berkuasa, karena kedagingan saya. Saudara, yang paling menakutkan di dalam gereja itu apa sih saya?
yang menakutkan di dalam konteks ini ya. Yang menakutkan itu bukan karena nggak ada pemberitaan perintah Allah, bukan itu sih. Mungkin tetap ada pemberitaan kehendak Allah, perintah Allah, pemberitaan tentang keinginan Allah dan sebagainya. Tapi yang paling mengerikan itu adalah Roh Kudus nggak bekerja. Yang sangat mengerikan itu adalah Roh Kudus tidak hadir. Maka yang bekerja itu adalah apa sih? Dosa. Dosa itu memelintir kehendak Allah, memelintir perintah-perintah Allah yang baik itu. Paulus mengatakan ini basically di dalam ayat pasal yang ke-7, sudah baca sendiri ya. Yang baik itu ya, yang baik dan kudus itu ya, dipelintir demikian oleh dosa, dipakai demikian sampai perverse ya. Akhirnya apa yang terjadi? Malah membinasakan gitu. Demikian jahatnya dosa, dan nggak ada manusia bisa mengalahkan kedagingan dosa ini kecuali Roh Kudus. Maka sekali lagi Calvin tepat sih waktu mengatakan ya, kita jangan berhenti berdoa, minta Roh Kudus itu di-increase di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan gereja. Karena gereja, meskipun ada pemberitaan khotbah tentang kehendak Allah, perintah Allah dan sebagainya, tapi kalau yang bekerja bukan Roh Kudus, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan ya, maka yang akan memakai itu adalah kuasa dosa, kedagingan, dan itu berakhir kepada kematian, itu berakhir pada kebinasaan. Sudah, sekali lagi ya, kekristenan itu bukan masalah ini ya, bukan statis itu. Oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah lahir baru, ya. Saya percaya Pentakosta sudah terjadi, nggak ada yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Ini kurang banget ya, saya ngomong kayak ini kurang banget gitu. Tapi keseharian kita ini loh, bagaimana, apa gitu. Kita ini dikuasai oleh kedagingan atau dikuasai oleh Roh Kudus ya, yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, yang hadir di dalam kehidupan berjemaat, yang hadir di dalam gereja Tuhan, itu buah roh atau perbuatan daging. Yang mana sebetulnya gitu. Ini yang penting untuk Paulus ya. Roh atau lebih tepat hukum roh ya, atau kalau Taurat roh ya, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Betul, yang memerdekakan kita di dalam Kristus itu adalah Roh Kudus, betul. Tapi Roh Kudus itu memberi hidup, memerdekakan kita di dalam Kristus, bukan tanpa Taurat, bukan tanpa Taurat. Makanya di sini dikatakan for the law of the Spirit of life. Susah ya bagian ini ya, betul susah. Memang benar-benar susah ya Bahkan susah untuk Calvin. Kita sudah mengatakan ya, Calvin pun kesulitan di dalam bagian ini ya. Tapi I think kita harus setia kepada Alkitab ya, lebih daripada kita setia daripada Calvin gitu. Kesetiaan kita kepada Alkitab harus lebih tinggi daripada kesetiaan kita kepada Calvin ya. Karena ini memang bahasa aslinya bicara the law of the Spirit of life, dan di sini kalau sudah baca ini ya terjemahan Inggris ESV misalnya, sudah bisa bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain ya, menerjemahkan ini the law of the Spirit of life. Tapi bahasa Indonesia langsung menafsir somehow secara mungkin Protestan gitu ya. Roh yang memberi, atau secara Lutheran mungkin ya, roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus. Hukumnya hilang, Tauratnya hilang di sini gitu. Seperti seolah-olah roh itu kontras dengan Taurat gitu. Tapi nggak ada itu bukan itu pengajaran Paulus. Paulus nggak sedang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu kontras dengan Taurat, bukan. Yang diajarkan oleh Paulus itu adalah Roh Kudus kontras dengan dosa. Roh Kudus itu kontras dengan dosa, bukan dengan Taurat gitu. Makanya di sini ada either law itu menjadi law of the Spirit ya, Taurat roh atau roh ya Taurat roh sih kalau diterjemahkan bahasa Indonesia lebih tepat ya. Either kita Taurat roh atau Taurat maut gitu. Either kita bicara hukum roh atau bicara hukum maut. Kontrasnya itu ada di situ gitu. Saya harap saudara jelas ya di dalam bagian ini. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, mungkin kita nggak bisa nggak bisa telah terlalu detail di sini. Saya nggak memungkinkan untuk kita gitu. Tapi kalau saudara baca dalam ayat ketiga, misalnya sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jelaskan ya saudara. Hukum Taurat nggak mungkin, tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena apa ya? Tidak berdaya oleh daging.
Ya, hukum Taurat itu baik loh, kudus loh. Jadi saudara waktu mendengar khotbah gitu ya, bisa ada mendengar kehendak Allah ya, kalimat-kalimat yang biblical ya. Tetapi saudara, kita kalau tanpa Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak bekerja, yaitu daging saudara, itu akan memanipulasi ya, itu pemberitaan itu, hukum Taurat itu akan dipelintir demikian rupa sehingga akhirnya itu berakhir kepada kematian. Menakutkan kan ya? Contoh ya, saudara, contoh. Contohnya bagaimana? Ya, saudara baca di dalam kitab Injil, ini contoh klasik gitu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu apa ya? Kurang ada exposure. Apakah mereka nggak tahu apa itu Taurat gitu? Ya tahu lah. Mereka tahu apa itu hukum-hukum Allah. Mereka tahu, saya nggak mungkin nggak tahu. Mereka tahu hukum Sabat, mereka tahu 10 perintah Allah, mereka tahu kasihilah sesamamu seperti dirimu. Mereka tahu, saya bukan nggak tahu itu. Jadi mereka nggak kekurangan exposure di dalam hal ini. Tetapi ya sudah perhatikan, dosa itu bekerja dengan begitu jahat ya. Contoh ya, waktu dikatakan kasihilah sesamamu ya. Instead of dengan rendah hati, oh iya, saya ini kurang mencintai sesama ya. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah saya, berikan kepada saya kasih yang lebih dalam untuk mencintai sesama. Oh bukan itu saya tanggapannya. Ternyata bukan itu. Tanggapannya adalah apa? Tanggapannya adalah, oke, kasihlah sesamamu. Siapa sesamaku itu siapa? Siapa sesamaku? Ya ini, tanggapannya seperti itu. Kasihlah sesamamu, saudara-saudara. Oh ya, amin, amin, amin. Kita mau mengasihi sesama. Tapi masalahnya, siapa ya yang bisa saya kasih? Bukan saya nggak mau mengasihi loh, tapi nggak ada tuh yang bisa dikasih. Siapa ya sesama manusia? Karena nggak ada deh kayaknya yang bisa saya kasih. Gitu. Ini salahnya mereka semua gitu. Kenapa nggak muncul di depan saya gitu? Padahal saya sudah siap mengasihi. Nggak ada yang bisa dikasihi. Orang-orang ini mana yang mau dikasihi saya? Padahal saya sudah penuh dengan cinta kasih. Kacau nggak seperti ini gitu? Kacau kan? Dosa itu ya memelintir, merusak sampai pemberitaan Taurat ya. Ini kan nggak salah, perintah kasihlah sesamamu ini kan sudah benar ya. Kan ini bukan sesuatu yang salah kan ya. Tapi tanggapannya seperti itu, tanggapannya seperti itu. Self righteousness itu orang merasa benar ya, orang dikuasai oleh pride, ego dan sebagainya. Ya ini kejahatan daripada kedagingan dosa. Ya. Maka Paulus mengatakan sebab tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Maka siapa yang bisa melakukan ini? Ya Allah. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Rumit ya kalimatnya ya. Tapi secara sederhana ya. Saudara dan saya, kita nggak bisa melakukan ini. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan ini. Dan Roh Kudus membawa kita kepada Yesus Kristus. Karena tanpa Roh Kudus, kita akan terus-menerus, bukan nggak berurusan dengan Taurat, mungkin masih akan tetap berurusan dengan Taurat. Tapi dosa itu akan menghancurkan dalam hal ini. Kita akan terus-menerus dikuasai oleh kedagingan. Kita akan terus-menerus dikuasai oleh dosa. Dan ini, sekali lagi ya, saudara jangan pikir, sekali lagi ya sudah toh kan saya sudah diselamatkan, sudah selesai urusan itu, ngapain ngomongin ini lagi, kan saya sudah toh ya, binary lagi kan ya, binary thinking itu, sudah belum atau sudah lahir belum lahir baru ya, sudah diselamatkan belum diselamatkan, binary lagi ya nggak ada efek seperti ini gitu. Kita nggak mengerti berarti apa yang dikatakan Calvin gitu. Mari kita berdoa supaya Allah increase His Holy Spirit in us. Ya. Kita nggak mengerti berarti kalimat ini, karena kita adanya cuma konsep yang binary yang rada statis ini. Sudah, belum, sudah. Ya syukurlah kalau sudah gitu misalnya. Sudah gitu. Ya sudah. Memang sudah gitu ya. Lalu nggak perlu ada pertumbuhan gitu. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan, betul sudah dicurahkan. Gitu. Tapi pertanyaannya, saudara dan saya, kita sudah senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara dan saya, sudahkah ya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, kalau saudara mengerti kalimat ini ya, saudara bisa mengaitkan dengan perkataannya Calvin. Mari kita terus-menerus bertekun di dalam doa sehingga Allah increase His Holy Spirit in us. Pentakosta, sudah, memang betul sudah dicurahkan gitu. Tapi
bagi kita, bagi saudara dan saya, ini ada aspek belum loh saya, ada aspek belum, bukan hanya sudah gitu. Belum apa saya. Bahkan di dalam bagian ini ya saya, ini menarik saya kalau sudah membaca di dalam keterbatasan waktu ya. Itu Paulus membicarakan ini ya tentang roh yang menghidupkan. Ini kan title kita, judul khotbah kita hari ini adalah Spirit of Life ya. Ini diambil dari istilah pasal 8 ini ya. Roh yang menghidupkan, Spirit of Life ya, menghidupkan, roh yang membangkitkan. Nah, saudara melihat di sini ya ada paralel antara kebangkitan Yesus ya di dalam ayat ke-11. Saya lompat ke ayat 11 ya. Kebangkitan Yesus. Roh Allah itu ya telah membagikan Yesus dari antara orang mati. Nah, roh yang sama itu diam di dalam kita. Maka ia, roh itu, yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini kan ekskatologi sebetulnya, saya. Ini kan belum sebetulnya. Christ resurrection, itu sudah, saya. Jelas sudah. Gitu. Yesus bangkit, sudah atau belum? Sudah, memang sudah, betul. Gitu. Saudara dan saya, sudah dibangkitkan belum? Belum, saya. Dan Paulus waktu membicarakan tentang Roh Kudus ini bicara tentang eskatologi, kebangkitan eskatologi. Seperti Yesus yang juga dibangkitkan oleh Roh. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama juga akan membangkitkan ya saudara dan saya kelak di dalam hari penghakiman itu. Di akhir zaman, berarti ini kan belum kan, saya? Belum. Tapi pengharapan ini, saya meskipun belum ya, itu begitu pasti. Nah, saya kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, seperti kita tahu ini sangat relate ya, dan ya, kita baca di dalam komentari itu biasanya dikaitkan dengan nubuatan Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-37. Kita membaca ya, saya, Yeskiel 37. Ayat 5, ayat 6. Saya membaca untuk kita semua. Sudah bisa membuka bersama dengan saya. Yeskiel 37, ya, ayat 5 dan saya membaca. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Nafas hidup, breath of life, ruah. Supaya kamu hidup kembali, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sudah bisa membaca kemudian 9, 10 ya, ayat 9. Ayat 10 ya. Sudah bisa membaca juga ayat yang ke-14. Maksudnya di dalam pasal yang sama ya. Yeskiel 37. Kembali kepada Paulus ya. Paulus tahu saya bahwa nubuatan Nabi Yeskiel ini digenapi di dalam kebangkitan Kristus. Dan di dalam kebangkitan Kristus itulah saya akan ada kebangkitan orang-orang pilihan bersama kebangkitan Kristus. Kristus sudah mendahului kebangkitan orang-orang pilihan. Kristus bangkit terlebih dahulu. Setelah itu orang-orang pilihan ya yang mati akan dibangkitkan. Nah, itu penggenapan dari nubuatan Yeskiel pasal yang ke-37. Dan again saya ini kan menunjuk kepada eschatological event kan. Nah, kalau kita boleh membaca bagian ini again saya di dalam konteks Pentakosta ya. Memang di sini tentu saja Roma 8 ini Paulus nggak sedang membicarakan Pentakosta ya. Paulus membicarakan Roh Kudus betul ya. Tapi kalau kita boleh tafsir bagian ini dari perspektif Pentakosta. Nah, ini menarik saya waktu kita bicara ini. Kita bicara Pentakosta, kita bicara Roh Kudus yaitu mengembalikan ya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus ya waktu dicurahkan itu mengembalikan kepada berita yang lama. Berita kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus bukan dicurahkan untuk membawa kepada sesuatu yang sama sekali baru gitu misalnya ya. Terus kemudian total discontinue dengan yang lama gitu misalnya. Itu yang Yesus itu kuno. Sekarang sudah ada yang lain. Oh tidak, saya tidak. Roh Kudus mengembalikan kepada berita yang sebelumnya justru kan.
Sudah bisa membaca juga di dalam khotbah Petrus itu. Apa isinya? Ya, bicara tentang Yesus Kristus. Bicara tentang pribadi Kristus, bicara tentang karya Kristus, itu adalah khotbah Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan ya membawa kita kepada berita kematian dan berita kebangkitan. Ya. Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ya. Tetapi saudara dan saya, kita ini masih ongoing di dalam proses. Kehidupan kita ini ya paralel dengan cerita kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus itu mau membawa kita ke dalam kehidupan paralel ini, paralel ini. Artinya apa, nanti suatu saat kelak ya kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus jika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jika di sini dan sekarang saudara dan saya terus-menerus bertekun di dalam mematikan daging. Mortify ya, the flesh, mortify our sin. Mematikan dosa, mematikan daging. Sama seperti Yesus dibangkitkan bukan tanpa mati kan, saya. Yesus mati terlebih dahulu baru dibangkitkan. Lalu kita bilang kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, tapi kalau kita nggak mati ya, saya, mana bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus ya? Yang dibangkitkan itu adalah yang mati, saya. Yesus pun itu bangkit dari kematian, bukan bangkit dari ketidakmatian. Ya. Kalau nggak mati ya nggak bangkit lah, saya. Kalau nggak mati ya kenapa mesti bangkit gitu loh, saya. Apa relevansinya kebangkitan kalau nggak pernah ada kematian kan ya? Sama, saya. Ini paralel ya di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Kita ini terus menerus mati ya, terus menerus mati ya. Ini mengingatkan kita kepada perkataan siapa sih? Kalau nggak salah ini ya, Irenaeus pernah dikutip oleh Johannes Calvin juga di dalam tulisannya ya. The whole business of Christians itu adalah to die. The whole business ya, urusan orang Kristen itu apa sih? Urusan orang Kristen itu apa? Mati, urusan orang Kristen itu adalah mati. Setiap hari mati, ya. Itu urusan orang Kristen. The whole business, ya. Bukan part, bukan partly, ya, bukan partly, the whole. Keseluruhan bisnis daripada orang Kristen itu adalah mati bersama dengan Kristus. Apa artinya, saya? Ya ini, secara positif ya, mempersilakan, membiarkan, ya, mengundang, memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk take over kehidupan saudara dan saya. Minta kepenuhan Roh Kudus ya. Again Calvin itu kesekian kalinya ya. Bertekun di dalam doa supaya Allah Bapa increase His Holy Spirit in us. Ini berdoa terus-menerus ya sampai kita berjumpa dengan Kristus. Nggak boleh berhenti saya berdoa seperti ini. Saya balik sedikit ya ke ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya ini ya, saya. Sekali lagi ya. Dua pilihan kan ya. Hidup dalam daging, hidup dalam roh. Dan Paulus jelas ya. Yang mana? Ya hidup dalam daging, bukan hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh harusnya. Kalau hidup di dalam daging, ya berarti kita nggak memiliki roh Allah. Kita nggak dimiliki oleh roh Allah. Maka Paulus di sini mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Paulus tentu assume ya, seharusnya jemaat di Roma ya, itu roh Allah diam di dalam mereka. Assume seperti itu ya. Tetapi ya Paulus juga tahu, ada orang yang tidak memiliki roh Kristus. Ada orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nggak ada saya ini doa biarlah Roh Kudus itu di-increase di dalam kita. Nggak mungkin ada doa itu kalau orang ya lahir baru aja tidak. Saudara, ini ya. Kita doa itu apa sih, saya? Doa itu apa ya? Berapa waktu lalu saya lupa saya di mana ini banyak apa pelayanan kadang-kadang lupa refer name itu loh saya ayat yang di dalam Lukas itu ya yang terkenal itu setelah ini setelah doa Bapa kami versi Lukas ya itu kan bicara tentang sikap bagaimana kita seharusnya berdoa kan ya. Itu harusnya itu with boldness and shameless itu kan ya sudah bisa membaca ya di dalam ini apa bagian itu gitu di dalam Injil Lukas itu. Lalu menarik ya di dalam perspektif Lukas dikatakan bahwa ya Bapa ya sedangkan Bapa
di dunia yang nggak sempurna ini. Nggak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Nggak mungkin memberikan kalajengking gitu misalnya kan. Nggak mungkin itu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ya. Pasti dia akan memberikan yang lebih baik lagi. Yaitu apa, saya? Lukas mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus. Yang diberikan ya itu adalah Roh Kudus. Saudara, bagaimana kita deal ya berurusan dengan janji ini ya? Bagaimana, saudara? Isi doa saudara dan saya itu apa ya? Bagaimana saudara merespons itu kalimat itu di dalam Injil Lukas itu ya, bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara bagaimana menanggapinya? Saudara bisa menanggapi dengan itu tadi. Oh ya kan sudah toh, kan sudah sekali, sudah di dalam kok. Sudah di dalam, nggak perlu minta lagi. Sudah di dalam, apa yang diminta lagi? Kan sudah. Binary thinking lagi ya, saudara. Sudah, belum, sudah. Nggak ada pertumbuhan, saudara, orang seperti ini. Nggak ada pertumbuhan. Karena selalu membius diri dengan kalimat, dengan kata sudah. Nggak ada dinamika di dalam kehidupannya. Nggak ada. Nggak ada pengejaran kepenuhan Roh Kudus. Nggak ada. Akhirnya kehidupan dikuasai oleh daging. Nggak sadar kalau dikuasai oleh daging. Karena apa, saudara? Ya karena nggak tertarik untuk minta lagi. Akhirnya kita minta yang lain-lain, minta ini, minta itu, minta ini, nggak harus salah sih, minta kesehatan, minta income kapan naik lah, minta ini rumah kapan bisa di enlarge dan sebagainya, ini anak kapan bisa jadi berhasil dan sebagainya, minta ini, minta itu, kapan sudah minta Roh Kudus? Kapan sudah minta Roh Kudus? Sudah, karena sudah itu tadi 2000 tahun lalu, aku nggak usah minta lagi. I think kita nggak mengerti berarti yang dikatakan Calvin. Mari kita berdoa di dalam ketekunan supaya Allah increase His Holy Spirit in us. Mengapa ini doa ini begitu penting? Mengapa begitu penting? Karena kedagingan itu take over. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, begitu gampangnya kehidupan ini dikuasai oleh kedagingan dosa itu begitu jahat, sampai Taurat pun itu nggak berdaya. Taurat pun itu nggak berdaya. Khotbah-khotbah yang seperti apapun tanpa Roh Kudus bekerja itu dibuat nggak berdaya oleh daging, oleh dosa. Maka alangkah pentingnya ini relasi terus-menerus dengan Roh Kudus. Apa sih yang bisa lebih tinggi ya? Saudara bayangkan ya, ini apa saudara ini nih apa contohnya ngawur lah ini kalau di dalam film-film kan. You may have 3 wishes gitu misalnya kan ya. Saudara cuma boleh minta 3 wishes gitu ya. Apa yang saudara akan ini film ngawur lah ya. Jin gitu ya. Tentu kita nggak ini ya bukan itu. Tapi seandainya di dalam kehidupan ini ya, saudara cuma bisa minta 1 permintaan gitu ya. Saudara akan minta apa ya kira-kira gitu? Atau 2 lah gitu ya. Saudara akan minta apa di dalam kehidupan ini? Gitu? Saudara boleh berdoa ya, dan saudara cuma boleh minta 1. Apa yang kira-kira akan kita minta ya? Lukas mengatakan dengan jelas gitu, apa janjinya. Tapi apakah kita minta itu? Saya tanya ya, ini pertanyaan retoris sebetulnya. Apa yang bisa lebih besar daripada Roh Kudus dan Yesus Kristus? Yang diberikan Bapa ya kepada saudara dan saya, apa yang bisa lebih besar daripada Roh Kudus? Apa yang bisa lebih besar dari Yesus Kristus? Apa yang lebih besar? Apa yang bisa lebih besar daripada pribadi Allah sendiri? Apa sih? Apa? Nggak ada kan ya? Mana ada sih yang lebih besar daripada pribadi Allah sendiri? Nggak mungkin kan ya? Tapi berapa sering kita minta ini? Berapa sering saudara dan saya minta kepenuhan Roh Kudus? Berapa sering saudara minta kepenuhan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita? Berapa sering, saudara? Doa kita itu isinya apa? Apa isinya? Ironis ya, saudara. Ironis. Sudah 2000 tahun loh ini, saudara. Sudah, yang ini sudah. Benar-benar kita bicara sudah. Sudah 2000 tahun ya, Roh Kudus dicurahkan. Apa yang gereja minta dari Allah? Apa yang gereja doakan? Apa saudara? Roh Kudus, Yesus Kristus, atau yang lain? Gereja lebih tertarik apa ya sebetulnya? Apa yang saudara dan saya tertarik dalam kehidupan ini?
Terakhir ya, saudara. Ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ada di dalam saudara dan saya, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saudara, kita mesti melihat di sini ya, saudara. Ini tubuh, ini maksudnya bukan dikontraskan dengan tubuh, itu berarti yang tubuh, ya, ini yang materi, terus kemudian roh, itu jiwa, itu yang nggak kelihatan, gitu ya. Kalau pembahasannya kayak begini, ya, ini jadi neoplatonik seperti itu. Even kalau sudah baca di dalam tulisan Calvin pun sangat jeli, saudara, melihat di dalam bagian ini, bahwa bukan ini penafsirannya, gitu. Ini nggak boleh ditafsirkan seperti ini, bahwa yang tubuh itu yang jahat, ya, ini kan mati karena dosa, tetapi roh, maksudnya roh kita, gitu ya, jiwa kita, gitu misalnya ya, itu adalah kehidupan. Saudara, di dalam Alkitab nggak pernah dikatakan bahwa jiwa manusia itu kehidupan. Jadi ini di dalam terjemahan Indonesia ya, saya nggak tahu di dalam Alkitab Indonesia saudara, tapi di dalam versi elektronik yang saya pakai di sini ini rohnya ini kecil ya di sini ya. Di dalam ayat yang ke-10 ini pakai kecil R-nya gitu. Tapi sebetulnya lebih tepat adalah besar. Ini maksudnya adalah Roh Kudus. Sekali lagi ya saya, waktu di sini dikatakan tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah. Roh adalah kehidupan. Yang kehidupan itu adalah Roh Kudus. The Spirit of Life. Bukan roh saudara dan saya yang kehidupan. Nggak ada saya itu konsep itu di dalam Alkitab. Jiwa kita adalah kehidupan. Tapi tubuh ini karena materi, maka adalah kebinasaan. Mana ada saya konsep itu di dalam Alkitab? Nggak ada itu. Ini bukan bicara tentang roh kita, bukan bicara tentang roh saudara dan roh saya. Ini bicara tentang roh Kristus. Roh adalah kehidupan. Roh itu membebaskan. Membebaskan dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena kebenaran. The Spirit is life because of righteousness. Whose righteousness? Whose righteousness? Kebenarannya siapa, Syekh? Tidak lain, tidak bukan adalah kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran Kristus, bukan kebenaran saudara dan saya. Konsisten ya, Syekh. Kita nggak bicara roh kita yang adalah kehidupan. Kita nggak bicara jiwa kita yang adalah kehidupan. Kita bicara roh Kristus yang adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu ya. Yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang olehnya ya, oleh Roh Kudus itu kita diikatkan dengan Yesus Kristus. Baru terus kemudian terakhir ayat 11 sekali lagi ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia roh yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh memang mati karena dosa. Demikian dikatakan dalam ayat ke-10. Tapi ini bukan kata akhir, saya. Kata akhirnya ada dalam ayat 11. Yaitu bahwa Roh Kudus akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana itu. Tubuh kita yang fana itu oleh rohnya. Roh Kudus itulah yang akan membangkitkan. Sekali lagi ya, saya. Ini kelak, ini nanti, ini belum, ya, ini eskatologi, tetapi begitu pasti. Dan karena pasti, lalu apa, saya? Saudara dan saya diundang untuk terus-menerus mematikan kedagingan, mematikan dosa, tidak memberi kesempatan kepada kedagingan berkuasa di dalam kehidupan kita. Tapi dengan bagaimana, saya? Dengan menolaknya, dengan suppress, ya. Dengan menengking, oh bukan, saya, dengan mengundang, dengan membiarkan, dengan memohon, dengan meminta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Karena tanpa Roh Kudus, saya, nggak ada orang bisa mengalahkan kuasa kedagingan. Nggak ada, saya. Jangan pernah underestimate kuasa kedagingan. Jangan gitu. Saudara dan saya nggak mungkin bisa menaklukkannya, kecuali Roh Kudus yang akan menaklukkannya dan membawa kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari Pentakosta ini. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk janji Tuhan, untuk firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk roh-Mu yang sudah dicurahkan. Dan sekarang kami memohon supaya Engkau boleh terus memenuhi kami, menambahkan roh-Mu yang kudus itu di dalam kehidupan gereja-Mu. Sehingga gereja tidak dikuasai oleh kedagingan, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh roh-Mu yang hadir dan membawa kami kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah yang awal dan yang akhir, yang akan menyempurnakan seluruh pekerjaan-Mu, dan bahwa rencana-Mu tidak pernah ada yang gagal. Kami bersyukur kami boleh dilibatkan di dalamnya, dan berkati jemaat-Mu. Berkati kami yang bersama-sama sudah merenungkan khotbah pada hari ini. Kami sekali lagi sadar bahwa tanpa Roh Kudus bekerja, bahkan perkataan yang terbaik pun akan diperalat oleh dosa untuk menuju pada kebinasaan. Tapi kami bersyukur karena kami milik Kristus, karena kami dimiliki oleh Engkau, dan kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.